Bertindak dengan cerdik. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tembayang minyak. Katanya kepada seorang itu, 'Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayang. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kali ini yang dipuji bukan perbuatan seorang bendahara yang tidak jujur, namun kecerdikannya mempersiapkan masa depannya. Di sisa waktu yang ada, ia dengan kewenangannya membangun relasi persahabatan dengan orang-orang yang berhutang pada tuannya. Ia berharap jika kelak ia dipecat oleh tuannya dan tidak bekerja lagi, akan ada sahabat yang menampung untuk melanjutkan kehidupannya. Demikianlah bendahara ini memotong jumlah hutang masing-masing orang guna menanam budi demi masa depannya kelak. Seorang bendahara dalam masyarakat Yahudi kuno bukan sekedar memegang keuangan saja, namun lebih dari itu, yakni mengelola harta kekayaan tuannya, termasuk jual beli properti atau hutang piutang. Seorang bendahara tidak digaji, namun berdasarkan komisi dari keuntungan yang diperolehnya.
Ketidakjujuran bendahara ini didengar oleh tuannya, sehingga tuannya hendak memecatnya. Mendengar hal itu, bendahara ini sangat khawatir akan hidupnya kelak. Karena ia bukan seorang upahan atau budak yang dapat dijual ke pasar budak atau pindah pekerjaan. Secara fisik, ia tidak kuat untuk mencangkul, sedang secara moral tidak sampai hati untuk mengemis. Dengan kecerdikannya, ia memanggil para penghutang tuannya untuk dipotong jumlah utangnya, sehingga para penghutang senang. Dengan demikian, jika ia kelak sebagai penganggur, pasti ada salah satu dari para penghutang yang telah dikurangi hutangnya akan menerimanya. Ada pendapat seorang pengusaha beberapa puluh tahun yang lalu bahwa uang bukan segalanya, namun segalanya perlu uang. Karena dengan uang ia bisa membeli kekuasaan, bahkan kebahagiaan demi kehidupan keluarganya. Yesus dalam pengajaran meminta para pengikutnya sebagai anak-anak terang untuk berlaku cerdik sebagaimana anak-anak dunia dalam menyiapkan masa depannya. Bukan sekedar kehidupan di dunia ini, namun lebih dari itu, yakni kehidupan di surga kelak. Maka, selagi masih hidup di dunia ini, para pengikut Kristus hendaknya menggunakan segala anugerah dari Tuhan, baik harta dan kepandaian, maupun apa saja untuk mendapatkan keselamatan sejati kelak. Marilah bertindak dengan cerdik dengan segala anugerah yang telah kita terima, guna melangkah dengan pasti memasuki kerajaan Allah. Doa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati serta akal budi kami, agar kami dimampukan untuk bertindak cerdik dan bijaksana dalam memanfaatkan segala anugerah-Mu, sehingga menjadi pedoman yang menuntun arah kehidupan kami. Amin.